memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin. Berdoa mulai. Semoga dengan memulai pembelajaran dengan berdoa, apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Arzikri, Febri, Haikal, Elsa, Nafiza, Talita, Rahel, Fenty, Rena, Caca, Dea, Risma. Berangkat semua ya? Iya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan apa belum? Sudah siap belajar? Beneran siap? Siap. Hari ini kita belajar tentang tradisi yang ada di daerah kita. Coba kamu bisa nggak nyebutin tradisi yang ada di daerah kita? Bisa. Coba kelompok 1 dulu. Apa yang kamu ketahui tradisi di daerah kita? Tradisi Jawa dan Palembang. Itu tradisi apa? Oh, pesta pernikahan. Ya. Terus kalau kelompok 2? Tarian tradisional. Contohnya apa? Injak jalanan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak selain jalanan? Ayo apa? Jai. Ya. Kalau kelompok 3, tradisi apa di daerahmu yang kamu ketahui? Iya, upacara adat. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Nyepi itu upacara adat di mana ya? Yang biasanya paling sering dilakukan? Iya, balik pinter. Nah, kamu tahu nggak kenapa tradisi di Indonesia itu sudah hampir hilang? Tahu nggak? Kamu sendiri masih sering mainan tradisional? Jarang ya? Kamu biasanya main apa kalau pulang sekolah? Main? HP? Main apa? Masak-masakan? Terus ada yang pulangnya main game? Radep ya? Ketawa-ketawa? Iya. Gak boleh main game. Iya, kamu lebih baik memanfaatkan waktumu untuk apa coba? Selain main game? Belajar, terus apa lagi? Sholat.
Siapa yang sholatnya masih bolong? Subuh tadi sholat? Nah, ditanya yang masih bolong gak ada yang enggak? Jawab. Oh tadi Raden subuhan. Haikal? Iya. Baiklah, sekarang kita langsung ke materi. Bisa dilihat di papan tulisnya, sudah ditampilkan PPT-nya ya. Tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. Bisa dilihat itu ada apa aja? Tahu nggak itu gambar apa? Gambar apa ya? Batik. Ada lihat batik di situ? Ada. Terus ada apa lagi? Alat musik. Terus tarian tradisional. Baiklah, selanjutnya Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri yang patut kita kenal dan banggakan. Yang pertama di sini ada apa? Identitas. Ya, identitas bangsa. Budaya adalah ciri khas yang membedakan kita dengan bangsa lain. Kamu tahu gak ciri khas dari negara Indonesia yang paling terkenal di dunia? Apa coba? Yang ibu pakai ini apa? Iya, batik. Batik itu salah satu kebanggaan dari negara kita. Terkenalnya sampai mana? Sampai dunia, karena batik sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia yang mendunia ya. Terus pemersatu yang kedua, mengenal budaya lain membuat kita saling menghargai. Misalnya daerah kita biasanya budayanya apa aja tadi? Tentang tari ya. Nah, setiap tarian di daerah itu berbeda. Terus setiap upacara atau setiap adat daerah itu berbeda. Daerahmu misalnya kalau ada orang meninggal itu ada selamatan? Ada. Biasanya selamatannya itu dimulai dari hari keberapa? Iya, hari ke-1 sampai ke-7 itu yang berturut-turut. Terus setelah itu ada 40 harian ya kan? 40 harian. Terus ada 100 harian, 1000, setahun ya. Itu namanya tradisi atau adat. Terus yang ketiga ada warisan apa? Ya, warisan berharga. Budaya adalah peninggalan nenek moyang yang harus dijaga. Kayak misalnya tadi, budaya memperingati orang yang sudah meninggal itu harus kita lestarikan. Terus ada apa lagi yang di tempat kita?
Biasanya kalau pernikahan Palembang itu menampilkan tari. Iya, tari Palembang. Ada yang tahu tarinya apa? Tari apa ya? Tari pagar. Pagar apa? Pengantin. Tari pagar pengantin itu biasanya digunakan oleh masyarakat Palembang. Tradisi khas di daerahku ini yang tadi kamu sebutkan ya. Ini yang tadi sudah disebutkan sama kelompok kalian ya. Ya betul. Ada upacara adat, pernikahan adat, terus ada pesta panen juga ternyata. Pesta panen. Yang pertama dulu ada upacara adat, upacara seperti nyepi di Bali atau sekaten di Jawa adalah ritual sakral yang penuh. Nah, biasanya upacara adat itu ya maksudnya ke keagamaan kayak yang tadi kita misalnya ya seharian orang meninggal itu termasuk adat. Terus yang kedua ada pernikahan adat. Setiap suku memiliki tata cara pernikahan unik dengan pakaian dan ritual khusus. Sudah pernah lihat di sosial media, di TV atau di mana kamu kalau misalnya pengantin itu bajunya beda-beda nggak? Pasti nggak sama dengan daerah kita ya. Ya kalau daerah kita mayoritasnya Jawa, biasanya itu berarti pakai pakaian adat Jawa ya. Terus yang ketiga ada pesta panen. Syukuran atas hasil bumi dilakukan dengan berbagai ritual dan makanan khas. Di sini kita pernah mengadakan pesta panen nggak? Pernah nggak? Pernah. Misalnya dengan cara apa? Syukuran. Biasanya kalau syukuran itu ada apa aja? Acaranya berdoa. Terus biasanya kalau berdoa itu kita membawa apa? Makanan. Misalnya makanannya apa aja kalau di daerah kita? Ya lapis. Terus apa lagi? Apa? Bolu. Ya boleh. Terus apa lagi? Ada yang lain? Apa coba? Ingkung. Biasanya kita membawa ingkung sebagai apa? Sebagai tanda untuk rasa syukur kita. Jadi kita mengorbankan hewan peliharaan kita sebagai wujud bersyukur ya. Jadi kita mengeluarkan sedikit rezeki atau apa? Harta yang kita punya. Dengan cara apa? Kita kumpul misalnya di masjid ya. Kalau nggak di masjid, di musola. Kalau nggak ada tempat di lapangan, kita berkumpul berdoa bersama, membawa makanan, minuman ya. Nah, itu untuk apa? Syukuran. Dan di sini pembahasannya untuk pesta panen, bukan hanya sekedar pesta panen ya. Nah, coba ada yang bisa batik? Ada yang pernah membatik? Pernah? Menggambar atau benar-benar membatik di atas kain? Gambar ya.
dunia. Seperti tadi sudah ibu katakan, kalau batik itu sudah diakui sama dunia, ya. Kalau batik itu kain yang berasal dari Jawa diakui oleh dunia sebagai apa? Sebagai warisan, ya. Terus yang kedua di sini ada ulos. Ulos itu apa? Kain tenun. Dari mana ulos? Batak, Sumatera Utara. Kain ulos di sini menyimbolkan kasih sayang. Terus yang ketiga di sini ada apa? Kebaya. Kebaya itu apa? Ya, baju tradisional. Biasanya baju tradisional itu digunakan Ini juga tadi tadi. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada makanan khas. Kamu tahu nggak makanan khas daerah kita? Apa? Ayo apa? Nasi goreng. Pempek. Iya betul, ada pempek ya. Seru ya. Nah, di sini yang pertama ada rendang. Tahu rendang? Tahu. Iya, rendang itu biasanya bahan dasarnya apa? Iya, daging sapi. Sering makan rendang atau enggak? Jarang. Tapi sudah pernah? Sudah. Enak atau tidak? Enak. Rendang itu dari daerah mana? Iya, Padang. Betul sekali. Pintar, Adek. Terus yang kedua ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Sudah pernah tahu nasi tumpeng? Sudah. Biasanya bentuknya apa? Iya, segitiga. Warnanya apa ya kalau nasi tumpeng? Kuning. Biasanya dibungkus sama apa? Daun pisang. Iya, daun pisang. Nasi tumpeng biasanya itu untuk acara adat, ya. Kalau enggak untuk selamatan, ya. Terus yang ketiga ada apa? Pempek. Pempek itu bahan dasarnya apa? Ada yang tahu? Iya, sagu. Terus apa lagi? Ikan. Iya, biasanya pempek itu ada kuahnya atau cuko, ya. Cuko juga. Kalau pempek dari daerah? Iya, Palembang atau dari daerah kita sendiri. Yang terakhir ada klepon. Ada yang tahu klepon? Tahu. Bentuknya lonjong, bulat atau apa? Yang bulat klepon itu biasanya ada apanya?
Sudah pernah dengar yang kebanyakan main game itu nggak makan, jadi kurus, terus sering begadang, sakit, ya sakit, sakit matanya, sakit badannya, sakit segalanya. Masa depannya juga bisa sakit. Kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain, badan sakit pasti mau ngejar cita-cita juga susah. Yang pertama di sini ada engklek. Tahu engklek? Tahu ternyata. Engklek itu biasanya di mana? Ya di tanah. Bentuknya kotak. Kotak nanti kita kakinya diangkat satu ya. Iya, itu namanya engklek. Terus yang kedua ada gopak sodor. Sudah pernah main gopak sodor? Hah? Masa nggak pernah? Oh iya kak, bukan mainnya HP ya? Iya beneran. Gopak sodor? Ya wajar lah kalau kamu nggak tahu. Permainan beregu. Melatih kecepatan dan strategi. Biasanya itu dibagi 2 regu ya. Nanti siapa yang bisa menyerang itu regu pemenang. Kapan-kapan kamu di rumah boleh tanya ke orang tuamu, Ma, gimana caranya bermain gopak sodor? Ya, ya. Terus yang ketiga ada egrang. Egrang, tahu egrang? Dari apa biasanya egrang? Iya, dari bambu. Ada yang bisa egrang? Enggak juga. Biasanya egrang itu sering dilakukan untuk perkemahan. Jadi kalau kamu ingin mengikuti perkemahan, ada juga dilatih bermain egrang. Selanjutnya ada kisah-kisah rakyat. Sudah pernah tahu cerita Malin Kundang? Sudah. Ada yang bisa cerita garis besarnya? Malin Kundang itu gimana? Enggak, serius? Tapi sudah pernah dengar? Iya, sudah. Nanti di rumah boleh kamu cari tahu atau baca. Cari tahu di internet. Ketik Malin Kundang. Nanti muncul ceritanya. Kamu bisa baca. Kalau enggak, kamu punya buku cerita enggak di rumah? Sudah hilang. Pernah dibaca berarti, tapi lupa. Yang kedua ada apa coba? Sangkuri ya. Kalau Malin Kundang itu anak durhaka ya. Nih, kisah anak durhaka dari Sumatera Barat mengajarkan kita untuk menghormati siapa? Iya, menghormati orang tua. Karena kalau kita tidak menghormati orang tua, bisa apa? Jadi batu? Iya enggak? Itu kalau Malin Kundang. Kalau Sangkuriang, legenda Gunung Tangkuban Perahu dari Jawa Barat tentang akibat melanggar janji. Nanti kamu coba cari-cari baca ya. Untuk lengkapnya itu Terus yang ketiga di sini ada apa? Cerita apa? Iya, Timun Mas. Pernah baca? Ada yang pernah, ada yang enggak. Timun Mas cerita putri Jawa yang berani melawan raksasa. Ya, ingat sudah. Terus yang terakhir ada
Musik kisah dua saudara. Kebaikan hati selalu menang atas kejahatan. Pasti tahu ya kalau bawang merah itu jahat atau baik? Merah? Jahat. Putih? Baik. Nah, dari ceritanya bawang merah dan bawang putih kita bisa belajar bahwa kita harus selalu berusaha berbuat baik atau tidak suka menjahati orang lain dengan cara apapun ya. Apalagi dengki sama temennya, itu juga termasuk tidak boleh. Nah, selanjutnya ada apa? Musik dan tarian. Iya, musik dan tarian daerah. Irama yang menggembirakan hati dan gerakan yang penuh makna. Musik dan tarian adalah jiwa budaya Indonesia. Yang pertama di sini ada gambar apa coba? Iya, gamelan. Ensemble musik tradisional Jawa dan Bali dengan bunyi yang merdu dan khas. Sudah pernah main gamelan? Belum. Ada yang pernah lihat di Kepes? Pernah. Berarti sudah tahu ya suara gamelan itu kayak gimana ya. Terus yang kedua, ini kan alat musik. Yang kedua di sini ada tarian. Nah, di sini tarian Bali. Pernah tahu tarian Bali? Yang matanya tajam gini. Tahu? Nah, itu namanya tari Bali. Terus yang ketiga ada wayang. Pertunjukan boneka yang menggabungkan seni musik dan cerita moral. Sudah pernah lihat wayang? Pernah lihat pertunjukan wayang? Ngambil apa sih Mbak? Belum, karena di daerah kita memang jarang yang melakukan pertunjukan wayang. Zaman dulu itu masih sering namanya layar tancap. Layar tancap. Nah, yang dimainkan itu apa? Wayang. Wayang dulu itu sangat berlegenda atau sangat terkenal. Kalau sekarang sudah digantikan dengan sinetron, film layar lebar. Tentang tradisi juga masih ada. Tinggal kamu bijak dalam bersopet, dalam mencari tahu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara melestarikan budaya kita? Ayo, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Apa caranya? Coba ada kira-kira gimana cara supaya budaya kita tidak punah? Belajar atau dengan cara tidak meninggalkan tradisi, selalu menggunakannya dari waktu ke waktu ya. Kamu pernah tahu tradisi yang sudah bisa dibilang makin hilang di sekitar kita? Tradisi apa coba? Setiap lebaran, setiap mau lebaran ya, atau mulai hari ke-20 Ramadan. Kalau dulu itu ya, yang muda itu menghantarkan nasi ke orang tua atau kerabat tetangga ya. Nah, tradisi itu sudah mulai hilang atau enggak? Iya, karena tidak apa? Tidak dipakai atau tidak diterapkan lagi. Kalau orang zaman sekarang itu bisa dibilangnya malas, iya malas, ya. Beda dengan orang zaman dahulu.
ibarat cuma nganterin nasi orang 5 aja pasti ya. Kalau sekarang males, bahkan tidak. Ibumu kalau mau lebaran atau puasa itu nganter nasi nggak ke tempat orang? Hah? Nganter, ada yang nganter, ada yang mamanya Risma nganter nggak? Nganter. Berarti masih ada kamu sebagai penerus bangsa harus apa? Harus ikut melestarikan. Jadi biar anak cucu kita itu merasakan budaya kita atau tradisi kita itu jangan sampai dihilangkan. Kita turunkan lagi, kita ajak ya. Nanti misalnya kamu sudah menikah, punya anak, dan nanti kamu ajarkan ke anakmu begini caranya ya. Kalau kamu biasakan kebiasaan itu supaya tidak hilang. Nah ini pelajari, praktikkan, ceritakan, dan banggakan bahwa itu tradisi yang harus kita apa? Kita lestarikan. Iya, kita lestarikan. Belajar, berkreasi, bagikan. Jadi setelah kita pelajari, kita terapkan. Setelah kita terapkan, kita ceritakan ke orang yang lebih muda atau orang yang belum tahu tradisi kita. Ya. Ayo bangga dengan budaya sendiri. Budaya Indonesia adalah kekayaan apa? Yang tidak ternilai, dengan mengenal, mencintai, dan melestarikan. Nah, di situ ada semboyan dari negara kita apa? Coba. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap iya, tetap sama atau tetap satu. Jadi apapun tradisi kita, apapun kebiasaan kita, itu sudah pasti berbeda dengan tempat lain. Kita tugasnya apa? Menghargai dan menghormati ya. Tidak boleh menghina. Boleh nggak menghina? Enggak kan? Iya, tidak boleh. Baiklah. Setelah ini Ibu bagikan LKPD-nya atau tugasmu per kelompok. Sudah dibagikan kelompoknya. Nah, nanti kamu kerjakan soal yang ada di LKPD-nya, lalu dipresentasikan. Nanti ada perwakilan kelompok maju ya. Ya. Nah, itu bagi. Yuk, silahkan dibaca. Dikerjakan, didiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompokmu masing-masing. Ya. Dibaca soalnya ya. Di sini kan ada soalnya. Cara
ya. Halo. Ayo Sang, diskusikan gimana sih cara kita melestarikan budaya di Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan ya, dengan cara apa gitu. Ya. Belum ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham tadi tugasnya ya? Diskusiku ya. Nanti perwakilan kelompok ini siapa? Febri atau Ade? Atau Aga? Pak yang sama kan cuman nanti kamu membacakan hasil diskusimu bersama teman-temanmu.
apa ya? Ayo kelompok satu kok ribut kayaknya. Sudah selesai apa ya? Nanti kelompok
Sudah ya? Sudah. Sebelum kita presentasi, Ibu mau mengajak kalian ice breaking. Ice breakingnya namanya aram sam. Nanti Ibu ajarin dulu. Setelah itu kamu meniru. Nanti tapi kami menirukannya secara berpasangan. Ada yang mau bantu Ibu? Talita, bisa mencontohkan dulu? Ayo, sama Ibu ya. Nanti biar temennya bisa. Ya. Ayo Talita. Aram sam sam, aram sam sam, guri guri guri. Ram sam sam. Oh, Ibu dulu. Ya. Nanti Talita dulu ke Ibu ya, baru Ibu ke Talita ya. Ya, ulang-ulang. Aram sam sam, aram sam sam, guri 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 guri. Ram sam sam, guri 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 guri. Ram sam sam. Ayo, kira-kira kalian bisa nggak menirukan? Insya Allah bisa. Ayo, semuanya berdiri dulu. Talita balik di tempatnya aja. Talita balik ke tempatmu. Cari pasangannya berdua ya. Di tempatnya sini. Elsa sini. Nah, Risma sini. Risma sama siapa? Oh, sama Caca. Caca sini berarti. Ayo. Ya di sini. Kursinya dimundurin, boleh. Ini dimajukan ya, biar nggak sempit. Talita sama Rahel ke sini. Nah, ya sini. Ya. Nanti dalam hitungan ketiga bersama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guri 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 guri. Ram sam sam, aram guri 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 guri. Ram sam sam. Ulang lagi. Ayo. 1 kali lagi. Kalian nanti kesini. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guri 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 guri. Ram sam sam, aram guri 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 guri. Ram sam sam. Iya, teman. Ayo, boleh duduk ke tempatnya lagi. Sudah fresh? Sudah ya, karena sudah agree. Apa masih ngantuk? Enggak. Nah, sekarang perwakilan kelompoknya maju membacakan hasil diskusinya tadi, ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Sini.
Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Jadi dari hasil diskusinya kelompok 1 itu membiasakan ya, dari kelompok 1 tadi itu hasil diskusinya membiasakan dari keseharian ya, kehidupan sehari-hari dengan menggunakan apa tadi, coba bahasa daerah di lingkungan keluarga. Terus apa lagi? Komunitas seni lokal. Iya, mengikuti upacara adat di tempat seni kita. Terus ada apa lagi? Iya, dari sejak dini kamu belajar musik, tari, dan sebagainya yang mengandung unsur-unsur tradisi yo. Jadi kita belajar secara langsung. Ayo lanjut dari kelompok 2. Yo, Tisna, perwakilannya ya. Merekam dan mendokumentasikan tradisi dalam bentuk video, juga mempromosikan budaya melalui media sosial untuk memantau organisasi media sosial. Iya. Yo. Dari kelompok 2 jadi hasil diskusinya itu dengan cara melestarikannya dengan apa? Dengan video, foto, lalu kita unggah ke sosmed supaya orang lain itu bisa mengetahui budaya kita, mempromosikannya melalui sosial media. Jadi kamu misalnya lagi nonton apa, direkam, nanti kamu unggah di sosmed kamu ya. Untuk apa? Supaya apa? Supaya orang lain atau bahkan ya orang Malaysia, orang Brunei, orang Korea itu bisa tahu tradisi di Indonesia. Oh, ini tarian dari Indonesia. Oh, ini tari jaipongan. Oh, ini tari tanggai ya. Terus ada tari piring juga, tari kipas. Itu bisa kamu dokumentasikan lalu kamu unggah untuk mempromosikan budaya kita ke luar negeri atau dalam negeri supaya kita mencintai apa? Mencintai budaya kita sendiri. Selanjutnya dari kelompok 3. Ayo, perwakilannya maju, dibaca yang keras ya dia ya. Menggunakan pakai adat tradisional seperti batik tenun dalam acara resmi maupun santai, melestarikan kuliner tradisional dan mempelajari cara memasaknya. Iya, silakan duduk. Nah, dari kelompok 3 itu menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Memakai pakaian adat atau pakaian batik ya. Itu khas dari Indonesianya, dipakai mulai dalam kehidupan sehari-hari atau waktu acara penting saja. Terus belajar memasak masakan tradisi yo. Nah, misalnya kamu belajar masak pepek ke ibumu, itu juga termasuk melestarikan apa? Makanan tradisional. Coba, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nah, nanti ibu kasih tugas ya. Nanti dikerjakan di rumah. Ya, bentar, halaman berapa ya?
168 ya. Punya buku semua kan? Iya punya. Jadi nanti kamu kerjakan di rumah ya. Nah untuk materi selanjutnya silakan dibaca-baca di rumah ya. Ayo silakan siap-siap. Oke mas ya, alat tulisnya dimasukin semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah siap? Sudah. Siap. Ayo silahkan berdoa. Ayo dipimpin ketuanya. Silakan berdoa mulai. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini karena sudah ikut berpartisipasi aktif ya. Ayo sekarang boleh pulang. Dari kelompok 1 dulu, ayo boleh. Hati-hati di jalan ya. Yuk, kelompok 2. Hah? Ayo, pulang. Hati-hati ya. Ya.